Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Septiawan, NIM 19086106, mata kuliah Strategi Pembelajaran PJOK. Dosen Dr. Damrah MPD. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang strategi pembelajaran kooperatif. Permasalahannya adalah kebanyakan siswa-siswa tidak efektif dan tidak melaksanakan dengan baik dalam konsep belajar dalam kelompok-kelompok. Karena dalam pembelajaran berkelompok, kebanyakan siswa tidak fokus dengan materi yang mereka sajikan karena sering mengganggu teman atau sering bercanda dengan teman satu kelompoknya, sehingga tidak dapat bekerja sama dengan baik dalam metode pembelajaran berkelompok ini. 1. Pengertian strategi pembelajaran kooperatif atau SPK. Strategi pembelajaran kooperatif adalah serangkaian kegiatan pembelajaran yang dilakukan siswa di dalam kelompok-kelompok dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Dalam SPK, siswa dibagi dalam kelompok-kelompok kecil. Strategi pembelajaran kooperatif ini suatu proses belajar yang membutuhkan partisipasi dan kerjasama dalam kelompok. Suatu model pembelajaran kemungkinan siswa untuk belajar konten akademik dan keterampilan dalam bidang sosial, sikap, dan kemampuan. 2. Prinsip-prinsip pelaksanaan strategi pembelajaran kooperatif atau SPK. Yang pertama, ketergantungan positif atau positif interdependen. Yang dimaksud dengan ini adalah pembelajaran kelompok. Keberhasilan suatu penyelesaian tugas saat tergantung kepada usaha yang dilakukan oleh setiap anggota kelompok agar tercipta kelompok yang efektif. Yang kedua, tanggung jawab perseorangan atau individual accountability. Yang dimaksud dengan ini adalah karena telah dibagi tugas masing-masing, maka setiap anggota harus bertanggung jawab penuh terhadap tugas dan memberikan yang terbaik pada kelompoknya. Yang ketiga, interaksi tatap muka atau face-to-face interaction. Yang dimaksud ini adalah interaksi dengan tatap muka atau eye contact, mendapat ruang dan kesempatan yang luas kepada setiap anggota kelompok untuk bertatap muka, saling memberikan informasi dan saling pembelajarkan. Yang keempat, partisipasi dalam komunikasi. Yang dimaksud dengan ini adalah siswa dilatih untuk dapat mampu berpartisipasi aktif dan berkomunikasi. Kemampuan komunikasi merupakan bekal bagi siswa dalam kelompok dalam kehidupannya kelak. 3. Fungsi strategi pembelajaran kooperatif atau SPK. Yang pertama, meningkatkan pembelajaran dan pencapaian akademik. Yang kedua, meningkatkan daya ingatan siswa. Yang ketiga, menumbuhkan kepuasan siswa dengan pengalaman pembelajarannya. Yang keempat, membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan dalam berkomunikasi lisan. Yang kelima, mengembangkan keterampilan sosial siswa. Yang keenam, meningkatkan harga diri siswa, membantu untuk meningkatkan hubungan baik atau positif antar ras dan menghilangkan sentimen. Yang keempat, langkah-langkah strategi pembelajaran kooperatif atau SPK. Yang pertama, penjelasan materi. Pada tahap ini, guru menyampaikan pokok-pokok materi sebelum siswa belajar dalam kelompoknya. Tujuan utama tahap ini diharapkan siswa memahami dulu pokok-pokok materi. Yang kedua, belajar dalam kelompok. Setelah guru menyelesaikan tahap penyampaian materi, maka siswa diarahkan untuk belajar dalam kelompok yang telah dibentukkan sebelumnya. Pengelompokan dalam SPK bersifat heterogen, artinya siswa sebagai anggota kelompok terdiri dari berbagai komponen yang berbeda. Yang ketiga, penilaian. Penilaian dalam SPK bisa dilakukan dengan tes atau kuis. Tes atau kuis bisa dilakukan secara individu atau kelompok. Tes individu memberikan informasi pada diri individu, dan tes kelompok memberikan penilaian terhadap kelompok. Hasil akhir setiap siswa adalah menggabungkan antara keduanya dan dibagi dua. Yang keempat, pengakuan tim atau team recognition. Jadi maksud dengan ini adalah penetapan atau penentuan tim yang paling baik dan paling berprestasi untuk mendapatkan hadiah atau reward disebut dengan pengakuan tim. Adapun tujuan pengakuan tim ini untuk memberikan motivasi pada tim tersebut untuk terus
berprestasi dan sebagai dorongan kepada tim lainnya untuk meningkatkan kemampuan dan prestasi belajarnya. Alternatif pemecahan masalah. Guru harus memberi nilai kepada siswa dalam bekerja kelompok baik nilai individual untuk hasil kerja murid dalam penyampaian kerja kelompok maupun nilai kolektif untuk kelompok secara keseluruhan adalah strategi yang efektif untuk memastikan tujuan kelompok maupun akuntabilitas individual, sehingga siswa-siswa supaya aktif bekerja sama dengan berkelompok. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, SPK adalah serangkaian kegiatan pembelajaran yang dilakukan siswa di dalam kelompok dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Elemen-elemen SPK yaitu 1. Saling ketergantungan positif. 2. Interaksi tatap muka. 3. Akuntabilitas individu. 4. Keterampilan untuk menjalin hubungan antar pribadi atau keterampilan sosial yang secara sengaja diajarkan. Prinsip-prinsip pelaksanaan SPK adalah 1. Ketergantungan positif atau positif interdependen. 2. Tanggung jawab perseorangan atau individu accountability. 3. Interaksi tatap muka atau face-to-face interaction. 4. Partisipasi dalam komunikasi atau participation communication. Saran, seluruh peserta diskusi harus selalu aktif dalam kegiatan belajar mengajar, baik itu berupa bertanya, memberikan jawaban, maupun sanggahan agar tujuan dari pembelajaran tersebut dapat dicapai dengan maksimal. Sekian, terima kasih. Baiklah, itulah penjelasan atau presentasi dari saya. Jika ada salah tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.